Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Halo, selamat datang di channel Fakta Militer. Belakangan ini isu pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur seakan banjir yang menenggelamkan ruang kesadaran sebagian bangsa Indonesia. Sehingga siapapun, mulai dari mahasiswa hingga profesor, diskusinya di media sosial adalah tentang pemindahan ibu kota. Sejak keputusan pemindahan ibu kota di Kalimantan resmi diumumkan, maka muncullah berbagai perdebatan. Mulai dari kalangan pejabat hingga rakyat, banyak pembahasan pro dan kontra terkait keputusan tersebut. Kendati demikian, pemindahan ibu kota tersebut mengalami kesulitan, terlebih ketika wabah COVID-19 menyerang dunia saat ini. Mereka yang pro cenderung melihat langkah tersebut sebagai sebuah keniscayaan menghadapi masa depan. Sedangkan mereka yang kontra melihat isu ini sama sekali tidak memiliki urgensi dan relevansi yang memadai dari segala sisi. Namun bagaimana semestinya kita selaku bangsa Indonesia memandang isu ini? Jika merujuk pada dinamika sebuah negara, pemindahan ibu kota merupakan hal yang biasa-biasa saja, terutama jika melihat negara-negara lain pernah melakukannya. Contohnya seperti Amerika Serikat yang memindahkan ibu kota dari New York ke Washington DC, kemudian berhasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia, dan Australia yang bergeser dari Sydney ke Canberra, termasuk Turki dari Istanbul ke Ankara. Jika ada satu hal yang perlu dianalisis secara mendalam adalah apakah alasan negara-negara tersebut memindahkan ibu kota sudah sama dalam pengertian keterdesakan, kepentingan, dan keharusan. Karena kajian pemindahan ibu kota memang dilakukan segelintir orang dan dituangkan di ruang publik saat situasi sosial politik kurang memadai. Isu pemindahan ibu kota ini bagaimanapun juga telah menguras energi, waktu, dan produktivitas warga negara. Dan perlu diketahui, Pulau Borneo atau yang lebih dikenal masyarakat Indonesia sebagai Kalimantan adalah sebuah pulau terbesar nomor 3 di dunia. Di dalam pulau ini terdapat 3 negara yang memiliki kekuasaan. Negara tersebut adalah Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam. Namun wilayah sebagian besar pulau ini adalah milik Indonesia. Seperti yang dilansir dari situs Wikipedia ORG, Pulau Kalimantan dibagi menjadi wilayah Indonesia seluas 73%, Malaysia 26%, dan Brunei 1%. Pulau Borneo atau Kalimantan merupakan pulau ketiga terbesar di dunia setelah Pulau Greenland dan Pulau Papua. Luas keseluruhan Pulau Borneo adalah 736.000 km persegi. Pulau Borneo terdapat juga lintasan pegunungan di sebelah timur laut dengan gunung tertinggi adalah Gunung Kinabalu dengan puncak setinggi 4.175 meter. Pulau ini beriklim tropis basah dengan suhu rata-rata 24 sampai dengan 25 derajat Celcius dan dilewati oleh garis khatulistiwa. Diketahui bahwa bangsa asing sudah berhubungan dengan penduduk di pulau ini sejak sekitar abad ke-1 Masehi, berdasarkan peninggalan-peninggalan artefak sejarah yang sempat ditemukan. Bahwa artefak yang paling tua yang ditemukan di Pulau Borneo ini adalah artefak dari Kerajaan Kutai, yaitu dari masa abad ke-4 Masehi yang beraliran Hindu, yang terletak di pesisir timur dari pulau ini. Bahkan berdasarkan temuan artefak sejarah ini, bahwa artefak Kerajaan Kutai adalah temuan artefak yang tertua di Nusantara. Pada abad ke-8 Masehi, Kerajaan Sriwijaya pernah berpengaruh di sepanjang pesisir barat Pulau Borneo. Dan pada abad ke-14 Masehi, Kerajaan Majapahit berpengaruh hampir di seluruh pulau ini.
Pada awal abad ke-16 Masehi, orang-orang Eropa mulai berdatangan di Pulau Borneo. Berdasarkan catatan orang Eropa disebutkan bahwa orang Eropa pertama yang mendatangi Pulau Borneo ini adalah orang Italia yang bernama Ludovico de Vertana, yaitu pada tahun 1507 Masehi. Yang kemudian dilanjutkan dengan orang Portugis yang bernama Lourenço de Gomes pada tahun 1518 Masehi. Terus disusul oleh orang Spanyol yang bernama Ferdinand Magellan pada tahun 1519 Masehi, yaitu dalam perjalanan mengelilingi dunia. Baru kemudian disusul dengan Belanda, Inggris, dan Prancis. Maka dari orang-orang Eropa inilah kemudian nama Borneo dikenal sejak abad ke-15 Masehi. Nama Borneo itu berasal dari nama pohon borneol yang mengandung terpentin, yaitu bahan untuk antiseptik atau dipergunakan untuk minyak wangi dan kamper. Sedangkan kayu kamper sendiri banyak tumbuh di Kalimantan. Kemudian oleh para pedagang dari Eropa disebut Pulau Borneo atau Pulau Penghasil Borneol, dan juga sebutan orang-orang Eropa itu terhadap nama kerajaan Brunei. Karena saat itu kerajaan Brunei merupakan kerajaan yang paling dominan atau terbesar di pulau ini, sehingga setiap orang asing yang datang di pulau ini akan mengunjungi kerajaan Brunei, sehingga kemudian nama Brunei menjadi ikon bagi pulau ini, yang kemudian dipeletkan oleh lidah orang Eropa menjadi Borneo, yang kemudian terus dipakai hingga ke masa pendudukan kolonial Inggris dan Belanda untuk menyebut pulau ini secara keseluruhan, yaitu Pulau Borneo. Pulau Kalimantan juga terkenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai karena banyaknya sungai yang mengalir di pulau ini. Sedangkan Kalimantan adalah nama yang digunakan oleh penduduk bagian timur pulau ini yang sekarang termasuk wilayah Indonesia. Sedangkan wilayah utara pulau ini yang mencakup Sabah, Brunei, dan Sarawak merupakan milik Malaysia dan Brunei Darussalam. Sementara untuk Indonesia, wilayah utara adalah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam arti luas, Kalimantan meliputi seluruh pulau yang juga disebut dengan Borneo. Sedangkan dalam arti sempit, Kalimantan hanya mengacu pada wilayah Indonesia. Akhir tahun lalu, Pulau Kalimantan menjadi pembicaraan hangat netizen di Twitter. Hal tersebut berkaitan dengan nama yang dipakai di pulau ini. Salah satu netizen asal Malaysia dengan akun Twitter Kai Karem menuliskan cuitan yang berisi soal permintaan Indonesia untuk mengubah nama Borneo di Google menjadi Kalimantan. Hal ini diungkapkannya karena merasa kurang setuju dengan penamaan Kalimantan untuk pulau ketiga terbesar di dunia ini. Ia lebih setuju memakai nama Borneo karena pulau ini mencakup 3 kekuasaan negara. Sementara penggunaan nama Kalimantan disebutnya sebagai penggunaan istilah lokal Indonesia yang dirasa akan menghapus nama wilayah Sabah Malaysia dan Brunei Darussalam. Ia juga berpendapat pengubahan nama ini dilakukan menjelang kepindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur. Dalam postingannya, netizen ini terlihat ngotot tak setuju dengan penggunaan nama Kalimantan. Hal ini mengundang netizen lain dari 3 wilayah negara di Pulau Kalimantan dan saling adu argumen di kolom komentar. Bahkan ada pula netizen Indonesia yang menyangkal pendapat dari akun Twitter Kai Karem itu, sehingga perdebatan tentang nama pulau ketiga terbesar di dunia ini pun ramai di Twitter. Nah, untuk kalian ditunggu pendapatnya. Silakan kalian baku hantam di kolom komentar.